Pemirsa, perbincangan mengenai sebetulnya apa yang terjadi di Magelang antara Joshua dan juga Putri dan juga beberapa tersangka lainnya masih akan kami lanjutkan usai kita tentunya harus menyimak terlebih dahulu informasi berikut ini, Andro, mengenai harga BBM yang akan disampaikan oleh Menteri Sri Mulyani. Ini artinya Pertalite akan jumlahnya mencapai 126% dari kuota. Ya. Kalau kita asumsikan volume dari konsumsinya mengikuti selama 8 bulan terakhir, yaitu kalau solar itu sekitar 1,5 juta per bulannya, kuota 15,1 juta kiloliter itu akan habis di bulan Oktober. Demikian juga dengan Pertalite 23,05 juta kiloliter akan habis kuotanya pada bulan Oktober. Kalau konsumsinya tetap sama di 2,4 atau 2,5 per bulannya. Ini yang menjadi persoalan, berarti seluruh tadi 502 triliun tadi akan habis di bulan Oktober. 52,4 triliun yang sudah ditambahkan. Kami menghitung, kan disuruh Bapak Presiden untuk melihat gimana kemampuan APBN selama ini, beliau selalu menanyakan. Apabila tren ini dibiarkan terus dengan harga tadi forecast berdasarkan konsensus harga minyak, kurs kita yang rata-rata sekarang di 14.700 dan volumenya terus melampaui kuota sampai dengan Pertalite 29,07 kilo dan solar sampai di 17,44 juta, maka kita masih akan perlu lagi menambah anggaran subsidi kompensasi dari 502,4 perlu ditambah lagi dengan 195,6 triliun. Artinya jumlah subsidi kita itu akan mencapai 698 triliun dengan volume, kurs dan harga minyak yang sekarang terjadi dan trennya sampai akhir tahun. Nah, 698 triliun ini siapa yang menikmati? Coba kita lihat. Kalau untuk solar, yang tadi konsumsinya itu adalah sebagian rumah tangga, sebagian adalah dunia usaha. Solar itu 89% dari 15 juta atau 17 juta kiloliter itu, 89% dinikmati oleh dunia usaha, 11% dinikmati oleh rumah tangga. Dari yang rumah tangga ini yang menggunakan solar, 95% adalah rumah tangga yang mampu, yang mengkonsumsi solar yang subsidinya luar biasa besar tadi. Per liternya 8.800 subsidinya. Yang menikmati adalah rumah tangga mampu, yaitu 1,69 dari 11% total volume yang dikonsumsi rumah tangga. Hanya 0,1 juta yang betul-betul dinikmati oleh mereka yang memang memiliki tingkat ekonomi yang tidak mampu, yaitu 40% terbawah dari rumah tangga di Indonesia yang berpendapatan paling bawah, 40% terbawah. Kalau kita lihat dalam rupiahnya juga sama, 95% dari subsidi solar, ya tadi saya sampaikan ya, subsidi solar itu dinikmati oleh rumah tangga yang mampu. Subsidi solar itu mencapai berapa Pak Isa? 149 triliun untuk solar sendiri.
Jadi dari 149 triliun itu hanya 5% yang dinikmati oleh rumah tangga yang tidak mampu. Selebihnya adalah dunia usaha dan rumah tangga yang mampu. Nah, kalau solar barangkali tadi lebih banyak dunia usaha. Pertalite situasinya juga sama. Dari berapa subsidi Pertalite Pak Isa totalnya rupiahnya? 93,5 Bu. 93,5 triliun. Ini 80% dinikmati oleh rumah tangga yang relatif mampu atau bahkan sangat kaya. 60%-nya. Jadi hampir 60 triliun sendiri dari 90 tadi. Sedangkan masyarakat miskin yang menggunakan untuk motor dan yang lain-lain yang mengkonsumsi Pertalite, dia hanya mengkonsumsi 20%-nya. Itu ya. Ini artinya dengan ratusan triliun subsidi yang kita berikan, yang menikmati adalah kelompok yang justru paling mampu. Karena mereka yang mengkonsumsi BBM itu, entah Pertalite, solar, atau bahkan juga tadi Pertamax yang memang masih ada. Belum kalau kita bicara tentang LPG 3 kilo juga. Saya nggak bicara tentang LPG, kita bicara tentang BBM. Tapi kita juga punya datanya yang untuk LPG. Coba kita lihat next page-nya. LPG 3 kilo, walaupun tidak sedramatis seperti solar dan Pertalite, kita lihat di sini, 60% juga masih yang menikmati adalah kelompok yang relatif mampu. Hanya 40% yang menikmati, gitu ya. Jadi kalau solar itu tadi ekstrim, hanya 5% kelompok yang tidak mampu yang menikmati 95. Kalau Pertalite 80% yang mampu yang menikmati, hanya 20% yang tidak mampu. Kalau ini relatif, tapi tetap salah sasarannya lebih banyak, yaitu 60% konsumsinya itu dinikmati oleh 68% dinikmati oleh yang mampu. Sedangkan yang 40% terbawah hanya menikmati 32% dari LPG subsidi. Pertamax yang tadi harganya juga belum mencapai keekonomian, itu jelas. Kalau kita lihat di sini, 86% dikonsumsi oleh rumah tangga yang relatif mampu. Hanya 14% yang dinikmati oleh rumah tangga tidak mampu. Dari sisi anggaran, uangnya ratusan triliun. Apalagi kalau 502 naik menjadi 698. Ratusan triliun itu yang banyak menikmati adalah kelompok menengah atas. Yang paling miskin justru mendapatkan sangat kecil. Nah, saya ingin memberikan ilustrasi sahabat teman-teman media. Kalau kita punya uang 502 triliun itu kira-kira bisa dapat apa saja kalau di dalam APBN kita. 502 triliun itu bisa membangun rumah sakit sebanyak 3.333. Kalau Menteri Kesehatan sekarang minta anggaran supaya kita bisa membangun rumah sakit sampai ke seluruh pelosok. Ini rumah sakit kelas menengah ya. Kita bisa membangun 3.333. Atau sekolah dasar kalau kita banyak, masih ada beberapa sekolah dasar yang tidak ada atau itu akan ada 7.886 sekolah dasar yang kita bisa bangun dengan dana 502 triliun tadi. Atau kalau kita bikin ruas tol, itu ada 3.500 kilometer. Mungkin kita bisa nyelesain semua tol di Sumatera sih menurut saya, bahkan lewat. Gitu ya karena yang kemarin kan masih ada yang belum tersambung. Atau kalau kita concern mengenai kesehatan, ini 41.666 puskesmas yang kita bisa bangun di seluruh pelosok tanah air.
terutama di daerah yang tertinggal, terluar, yang mereka jelas tidak menikmati subsidi yang 502 triliun tadi. Jadi ini hanya untuk memberikan sense of magnitude bahwa angka ini adalah angka yang sangat besar dan sangat real, dan ini masih belum cukup. 502 ini belum cukup. Masih akan berpotensi menambah 195,6 triliun lagi dengan tren harga minyak dan dan jumlah volume konsumsi yang dilakukan oleh masyarakat. Nah, inilah yang saya ingin sampaikan kepada media, hitung-hitungan yang juga disampaikan kepada Bapak Presiden. Karena kalau tadi 195 kembali lagi ke halaman 8, tidak kita sediakan di tahun ini, maka dia akan ditagih di 2023 APBN kita. Jadi tidak berarti nggak ada gitu. Tagihannya datangnya tahun depan, pas kita sedang menjaga APBN kita. Tadi defisitnya dikurangin untuk 3% supaya APBN-nya sehat lagi. 195,6 triliun itu memakan lebih dari separuh dari anggaran subsidi kompensasi tahun depan. Di dalam Undang-Undang APBN yang akan kita bahas dengan DPR, kita menganggarkan 336,3 triliun rupiah. Jadi kalau ada tagihan dari 2022 nanti, ya berarti udah lebih dari separuh udah kepake untuk membayar 2022. Kita bisa bayangkan 2023 pasti anggaran subsidi kompensasi menjadi tidak mencukupi. Nah, nanti akan menimbulkan persoalan yang sama lagi. Artinya ini akan muncul terus snowballing efeknya ke belakang. Inilah situasi dari APBN kita. Jadi di satu sisi kalau tadi ditanyakan, dengan penerimaan negara yang nambah 420 triliun pun, yang kita pakai semua untuk subsidi, tadi ya, untuk energi, pertalite, solar, dan kemudian LPG 3 kilo dan listrik, itu nggak akan mencukupi. Seluruh windfall profit yang dipakai semuanya tidak akan mencukupi karena akan habis. Jadi kalau teman-teman wartawan nanti tiap bulan bicara, saya menjelaskan APBN kita masih surplus karena tagihannya ini nanti baru akan ditagihkan ke kami pada bulan Oktober. September ya Pak ya, September atau Oktober. Setiap 3 bulan tagihannya yang 502 itu baru akan datang pada saat sudah diaudit BPKP nanti sekitar bulan September. Makanya nanti APBN kita akan mulai adjusted dari surplus-surplus yang kelihatannya kita punya surplus sekitar berapa tuh silpa dengan 300 tadi, akan langsung habis aja untuk membayar itu. Dan yang Bapak Presiden selama ini selalu meminta kepada kita, menginstruksikan tolong dijaga dan dihitung secara cermat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi kepada teman-teman wartawan yang sudah hadir pada sore hari ini. Dan tentu setiap langkah-langkah yang menyangkut tadi subsidi, kemudian bansos, APBN, kami akan selalu update sesuai dengan keputusan-keputusan yang ada. Nanti untuk ALKO APBN bulan Agustus, kita juga akan sampaikan pada sekitar pertengahan September untuk bisa memberikan update situasi dari kondisi APBN kita. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.